dari kelompok 1 Rio Agung, 2 Ervan Agustus, 3 Ahmad Soleh. Di sini kami akan menjelaskan kontras. Gulungan di mana-mana mereka digunakan di menara antena jembatan tren, bahkan di bagian dari stasiun luar angkasa internasional, dan untuk alasan yang baik mereka mengizinkan kami melakukannya. Membuat struktur yang kuat sekaligus menggunakan material dengan cara yang sangat efisiensi dan cara hemat biaya. Jadi apa sebenarnya rangka itu? Pada dasarnya karbon. Struktur yang terdiri dari kumpulan anggota lurus, tetapi itu bukan definisi lengkapnya. Ada dua asumsi penting yang kita perlukan untuk membuat struktur dianggap sebagai rangka. Pertama-tama kita harus mampu asumsikan bahwa semua sambungan dalam struktur dapat diwakili oleh sebuah pin sambungan. Artinya anggota bebas merotasi pada persendian anggota A. Yang penumpang sering dihubungkan secara kaku menggunakan apa yang dikenal sebagai plat gusset, tetapi jika garis tengah dari semua anggota pada suatu sambungan berpotongan pada titik yang sama, yang mereka lakukan di sini masuk akal untuk mengasumsikan bahwa sambungan berperilaku koneksi. Asumsi kedua yang perlu kita lakukan adalah bahwa beban adalah hanya pernah diterapkan pada sambungan rangka. Kami tidak pernah memiliki beban yang bekerja di dalamnya. Tengah anggota misalnya, karena semua sendi disempatkan, anggota tidak bisa membawa momen lentur. Mereka hanya dapat membawa beban aksial. Ini menyederhanakan analisis rangka secara signifikan. Setiap anggota harus berada dalam keseimbangan, sehingga gaya yang bekerja di setiap ujung anggota harus sama dan berlawanan dengan setiap anggota dalam tegangan atau kompresi. Asumsi inilah yang membedakan rangka dari rangka. Tidak seperti bingkai rangka, tidak perlu memiliki sambungan pin, sehingga anggota dapat membawa momen lentur yang juga dapat dimiliki bingkai. Beban diterapkan langsung ke anggotanya. Bentuk dasar rangka akan terdiri dari 3 bagian yang dihubungkan membentuk segitiga IF. Beban diterapkan sudut sehingga segitiga tidak akan bisa berubah jika panjang setiap anggotanya tetap sama. Ini berarti sehingga tersebut adalah A, bentuk yang sangat stabil yang tidak akan berubah bentuk jika beban diterapkan padanya, dan sebagainya. Adalah dasar yang bagus untuk membangun struktur yang lebih besar yang menghubungkan 4 anggota bersama-sama, tidak membentuk struktur yang stabil. Sudut antar anggota dapat ganti tanpa ada perubahan panjang anggota dan sebagainya menggunakan 4 sisi. Bentuknya sebagai dasar untuk membangun rangka akan menjadi pilihan yang buruk dan cara yang mudah.
untuk menstabilkan konfigurasi ini adalah dengan menambahkan anggota penguat diagonal itu menjadi segitiga. Kita bisa mulai dengan segitiga kita dan membangunnya untuk membentuk A. Struktur ada banyak cara berbeda untuk membangun rangka, tetapi ada beberapa desain kepercayaan yang sangat populer yang akan Anda lihat lagi dan lagi, dan begitu mereka disebut dengan nama tertentu yang ditampilkan di sini adalah pin. Rangka atap, tetapi masih banyak lagi yang bisa Anda lihat nanti di video ini. Saya akan membahas bagaimana desain yang berbeda ini membawa beban dengan cara yang berbeda. Anggota gulungan ini semuanya berada di bidang yang sama dengan yang disebut gulungan planar, dan kita dapat menganalisisnya sebagai struktur dua dimensi. Struktur tiga dimensi yang tampaknya sering dapat dianalisis sebagai rangka planar. Lihat jembatan ini misalnya. Beban ditransmisikan dari blok rantai horizontal ke dua balok rantai vertikal di setiap sisi jembatan. Masing-masing tiang penopang ini hanya membawa beban yang bekerja pada bidangnya, sehingga kami bisa menganalisisnya sebagai struktur dua dimensi untuk dapat merancang atau menganalisis sebuah tiang penopang yang kita butuhkan untuk dapat menentukan gaya yang masing-masing anggota ini memungkinkan kita untuk memeriksa bahwa anggota dapat membawa beban gagal atau memberi kami informasi yang kami butuhkan untuk memilih penampang terbaik. Untuk masing-masing anggota ada dua metode utama yang dapat kita gunakan. Melakukan ini metode sambungan dan metode bagian. Mari kita lihat. Cara penyambungan dulu menggunakan rangka atap pin yang kita lihat tadi. Metodenya adalah sangat sederhana. Pertama, Anda menggambar diagram flat body yang menunjukkan semua beban eksternal bekerja pada tiang penopang, dan Anda menggunakan tiga persamaan equilibrium untuk menghitung gaya reaksi. Maka Anda menggambar diagram benda bebas untuk setiap sendi dan bekerja melalui mereka satu persatu untuk menyelesaikan gaya tak dikenal yang bekerja di setiap sendi. Anda menyesuaikan gaya yang tidak diketahui menggunakan persamaan keseimbangan karena semua sambungan adalah koneksi yang disematkan. Tidak ada momen dan Anda hanya perlu mempertimbangkan keseimbangan gaya horizontal dan vertikal. Ingatlah bahwa kita menghitung gaya-gaya yang bekerja pada setiap sambungan, bukan gaya-gaya dalam anggota. Jika anggota dalam ketegangan, gaya internal akan bertindak untuk membuat anggota lebih panjang. Untuk setiap tindakan ada reaksi yang sama dan perlawanan, yang artinya anggota dalam ketegangan akan memberikan gaya pada sambungan yang bekerja menjauh dari gabungan. Untuk anggota dan kompresi kekuatan akan bertindak menuju sambungan. Mari kita bekerja melalui contoh untuk rangka yang sedikit lebih sederhana. Pertama, mari kita menggambar diagram teknis dan menentukan gaya reaksi horizontal. Kita persamaan equilibrium, kita mengambil equilibrium dari gaya horizontal.
Gaya horizontal pada sambungan A harus sama dengan 0 karena hanya itu. Gaya dalam arah horizontal mengambil ekuilibrium dari gaya vertikal. Gaya reaksi pada sambungan A dan E harus berjumlah 2 kN pada kedua sambungan tersebut. Terletak pada jarak yang sama dari sendi C sehingga mengambil momen ekuilibrium. Bertindak tentang sambungan C, kita dapat menghitung bahwa keduanya sama dengan 10 kN sekarang. Mari kita tentukan gaya yang bekerja pada setiap sambungan karena kita belum tahu yang mana. Anggota berada dalam ketegangan dan yang dalam kompresi paling mudah untuk dianggap bahwa semua anggota berada dalam ketegangan dan kami akan menggambar kekuatan internal sebagai menunjuk menjauh dari setiap sendi jika kita berakhir dengan nilai negatif. Untuk kekuatan ini hanya berarti kita salah menebak dan anggota sebenarnya dalam kompresi sekarang kita dapat bekerja melalui masing-masing sendi. Pandang yang berbeda, jadi jika Anda ingin menjadi ahli dalam hal itu, Anda harus melakukannya. Ingat trigonometri Anda. Berikut adalah pengingat singkatnya. Kembali ke sendi kita, yang harus kita lakukan adalah menerapkan persamaan kesetimbangan. Menentukan gaya yang tidak diketahui pada sambungan keseimbangan pengambilan vertikal. Gaya F, A, D, dan sehingga kita dapat menghitung F, E menjadi negatif 10 dibagi sinus. Sudut 60 derajat mengambil ekuilibrium dari gaya horizontal kita. Dapatkan bahwa gaya F, E, C harus menyeimbangkan komponen horizontal dari gaya F, E, C. Dan begitu juga dengan 5,8 kN, itu semua gaya yang bekerja pada sambungan E. Menghitung gaya dan setiap anggota konstan, dan sekarang kita juga tahu kekuatan bekerja pada sendi di ujung lain dari dua anggota ini yang kita bisa ulangi proses untuk sambungan B. Kita bisa mulai dengan mempertimbangkan kesetimbangan. Gaya vertikal yang memungkinkan kita menghitung gaya FDC dan kemudian kita bisa pertimbangkan ekuilibrium gaya horizontal untuk menghitung FDC. Kami kemudian perlu bekerja melalui semua sendi yang tersisa, tetapi kami dapat menghemat sedikit waktu dengan memperhatikan bahwa rangka dan beban yang diterapkan memiliki sumbu simetri dan gaya di sisi lain dari rangka harus identik itu. Memberi kita semua kekuatan pada persendian yang dapat kita tunjukkan anggota mana yang mengalami di mana kompresi Gucci seperti ini suatu hal yang akan Anda perhatikan saat Anda menganalisis. Gulungan adalah bahwa beberapa anggota tidak membawa beban sama sekali yang kami sebut nol ini. Anggota gaya ada dua konfigurasi utama di mana kita memiliki gaya nol.
Member yang pertama adalah di mana kita memiliki 3 member yang terhubung pada satu join dan 2 anggota diselaraskan. Di sini hanya satu anggota yang memiliki komponen di arah vertikal dan untuk menjaga keseimbangan gaya pada sambungan. Di arah vertikal gaya di bagian ini harus 0 detik. Konfigurasi adalah ketika kita hanya memiliki 2 anggota yang terhubung pada satu sambungan dan anggota tidak selaras, hanya satu anggota yang memiliki komponen di vertikal. Arah dan keduanya harus menjadi anggota gaya 0. Dengan cara ini benar. Terlepas dari bagaimana orientasi anggota, karena kami dapat merotasi orientasi sistem koordinat yang kami gunakan untuk menerapkan kesetimbangan. Kesamaan kedua konfigurasi ini hanya berisi anggota gaya 0 jika ada kesamaan kedua konfigurasi. Tidak ada beban eksternal yang bekerja pada sambungan jika kita memiliki beban eksternal. Komponen dalam arah vertikal dan ini tidak akan menjadi anggota gaya 0. Mari kita lihat contoh di join ini. Di sini kita memiliki 2 anggota yang terhubung. Anggota tidak koliner dan tidak ada beban eksternal sehingga harus 0. Anggota pasukan dan pada gabungan ini kami memiliki 3 anggota yang 2 di antaranya adalah koliner. Anggota vertikal haruslah anggota angkatan 0. Kita dapat menghapus anggota ini dan jadi memiliki titik awal yang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan tiang penopang yang akan Anda lihat kami. Belum menghapus 2 anggota di sendi ini karena ada beban eksternal yang bekerja di sini dan karenanya ini tidak dapat menjadi anggota gaya 0. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa ada orang yang mau repot-repot memasukkan anggota pasukan 0 di dalam A? Yang menopang jika mereka tidak membawa beban, mereka pasti tidak berguna. Mereka biasanya dimasukkan untuk memberikan stabilitas, misalnya untuk mencegah tekuk anggota panjang yang berada di bawah kompresi, atau mungkin digunakan untuk membuatnya. Yakin bahwa beban tak terduga tidak akan menyebabkan struktur gagal. Kita telah membahas metode sendi. Mari kita lihat metode lain yang bisa kita gunakan untuk memecahkan gulungan, yang adalah metode bagian langkah pertama sama dengan metode sendi kita. Gambarlah diagram benda bebas dan gunakan persamaan kesetimbangan untuk menyelesaikan. Kekuatan reaksi selanjutnya kita membuat potongan imajiner melalui anggota. Ingat pada rangka kami dan kami menarik kekuatan internal di anggota potong. Gaya internal dan eksternal harus dalam kesetimbangan sehingga kita dapat menerapkan persamaan ekuilibrium untuk menyelesaikan gaya internal saat memilih cara memotong. Yang penopang, Anda ingat bahwa kita hanya memiliki 3 persamaan ekuilibrium. Jika Anda melalui terlalu banyak anggota, Anda akan memiliki terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Persamaan Anda dapat memilih sisi pemotongan mana yang ingin Anda nilai di sisi kiri. Terlihat lebih mudah untuk dipecahkan karena ada lebih sedikit gaya, tetapi kita bisa memilih untuk melakukannya.
Selesaikan sisi kanan alih-alih metode bagian paling baik digunakan bila Anda memiliki file. Trust yang memiliki banyak anggota tetapi Anda hanya tertarik pada pemuatan dan A. Beberapa anggota tertentu, mari kita lihat contoh yang kita butuhkan untuk menentukan. Gaya internal dalam ketiga anggota ini, pertama-tama mari kita gambarkan diagram badan bebas dan menerapkan persamaan kesetimbangan untuk menghitung gaya reaksi. Gaya reaksi horizontal pada sambungan A adalah satu-satunya gaya yang bekerja di horizontal arah sehingga harus sama dengan 0 dengan mempertimbangkan gaya equilibrium di arah vertikal dan kesetimbangan momen-momen yang bekerja. Tentang sambungan A, kita bisa mengetahui bahwa A sama dengan 19 dan FH sama dengan 21. Selanjutnya, mari kita buat potongan imajiner. Kita melalui anggota FD, FI, dan GI dan menggambar. Gaya internal seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk metode sambungan yang akan kita asumsikan bahwa semua gaya yang tidak diketahui adalah tarik. Selanjutnya kita hanya perlu menerapkan kesetimbangan. Persamaan gaya dalam anggota FI adalah satu-satunya gaya yang tidak diketahui dengan komponen dalam. Arah vertikal jadi itu tempat yang baik untuk memulai anggota diagonal tersebut. Semua pada sudut 45 derajat dan dengan mempertimbangkan kesetimbangan di vertikal, arah kita mendapatkan bahwa gaya dan anggota phase 2 12,7 kN sekarang. Mari kita pertimbangkan kesetimbangan momen-momen yang bekerja tentang sendi F. Ini adalah gabungan yang baik. Pilih karena 3 dari 5 gaya dalam diagram benda bebas ini memiliki garis tindakan melewati F dan hanya gaya di anggota GI dan 21 kN. Gaya reaksi menghasilkan momen tentang sambungan ini. Kedua gaya berada di A, jarak 2 meter dari F, dan dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa gaya dan anggota GI sama dengan 21 kN. Akhirnya kita bisa mengambil kesetimbangan secara horizontal. Itu menghitung bahwa gaya dan anggota FT sama dengan negatif 30 Newton. Dan hanya itu kami telah menghitung gaya internal di 3 anggota. Kami tarik pada suatu anggota dikompresi. Dan untuk kami niatkan jika mungkin untuk menentukan gaya reaksi dan internal. Gaya anggota rangka dengan menerapkan persamaan equilibrium yang penumpang dikatakan secara statis menentukan struktur kehidupan nyata. Terkadang berisi lebih banyak anggota daripada yang dibutuhkan agar struktur menjadi lebih stabil. Ini membuat mereka lebih aman. Ini berarti kami mungkin tidak dapat mengamati sendi dalam metode bagian karena kami memiliki terlalu banyak beban. Persamaan keseimbangan baik untuk menentukan gaya reaksi atau menentukan gaya internal di dalam rangka yang tersebut. Tapi tidak dapat ditentukan dan perlu disesuaikan menggunakan metode lain, seperti metode gaya atau metode perpindahan yang tidak akan saya bahas di sini. Sekarang kita tahu bagaimana menghitung beban pada rangka.
Mari kita jelajahi beberapa metode atau model jembatan. Perbedaan antara desain rangka di sini seperti bulungan, bagaimana bulungan prat dan waring. Bulungan ini semua dipatenkan di tahun 1940-an pada saat desain jembatan baru sedang dikembangkan. Untuk mengakomodasinya perlu luasan industri kereta api yang biasanya dibangun dari kombinasi kayu dan besi. Kita bisa lebih banyak belajar tentang kelas desain, mencari tahu anggota mana yang mengalami tegangan dan mana yang mengalami kompresi. Mari kita mulai dengan bermain yang penopang. Kita dapat melihat bahwa kompresi pada anggota-anggotanya mengalami kompresi. Biasanya harus lebih tebal dari niat anggota untuk mengurangi resiko tekuk. Ini berarti bahwa kepercayaan tidak terlalu hemat biaya, karena diagonal anggota yang harus lebih tebal atau cukup panjang. Alamat rangka prat. Masalah ini sebagian besar anggota vertikalnya dalam kompresi dan bagian dalamnya. Anggota diagonal dalam ketegangan ini lebih hemat biaya daripada bagaimana rangka. Karena semakin panjang member diagonal, biasanya lebih tipis member yang lebih panjang juga lebih banyak rentan terhadap tekuk di bawah beban tekan daripada yang lebih pendek. Itu ide yang baik untuk anggota lama berada dalam ketegangan desain waring. Yang penopang berdasarkan pada segitiga sama sisi. Fakta bahwa semua anggota adalah panjang yang sama merupakan keuntungan untuk konstruksi dan menggunakan sedikit anggota secara keseluruhan daripada golongan W dan prat sehingga lebih efisien dalam hal diagonal. Anggota bergantian antara ketegangan dan kompresi, sehingga cukup anggota lama dalam kompresi juga menarik untuk diamati. Bagaimana pemuatan dan anggota berubah saat beban bergerak melintasi jembatan. Model sederhana dari beban bergerak melintasi jembatan plat kita dapat lihat beberapa anggota bergantian antara ketegangan dan kompresi. Dan karena itu dirancang sesuai dengan jembatan 3 dimensi yang kami lihat. Jawab bisa dinilai sebagai kumpulan gulungan planar. Tapi ini tidak akan memungkinkan untuk semua struktur dan rangka perlu dibuat sedemikian rupa. Dinilai dari 3 dimensi, jenis rangka ini disebut rangka ruang. Rangka ruang tersebut dapat dianalisa pada dasarnya dengan cara yang sama seperti rangka planar. Menggunakan metode tersebut sendi dalam metode bagian, satu-satunya perbedaan adalah jumlah. Persamaan kesetimbangan, kita akan memiliki 6 persamaan, bukan 3. Dan masing-masing bersama kita akan memiliki 3 persamaan, bukan 2 itu saja. Ya, saat ini terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang kelompok kami bawakan. Bila ada kesalahan penuturan kata atau dasar yang kurang tepat atau kesalahan dalam pengucapan, kami kelompok 1 minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.